Selamat datang di podcast kami yang bakal ngebahas hal-hal keren seputar metode penelitian administrasi. Aku Mila, dan yang pastinya aku nggak sendirian. Halo, aku Mela. Halo, aku Sirwi. Halo, aku Rinda. Halo, aku Ari. Hari ini kita bakal bahas topik penting dalam penelitian sosial, yaitu survei research. Nah, materinya ini kita ambil langsung dari bab 10, buku Social Research Methods karya Newman. Cocok banget buat kamu yang lagi skripsi, KKN, atau ngerjain penelitian kuantitatif. Oke, kita mulai langsung aja segmen pertama, definisi dan sejarah survei research. Oke teman-teman, kita mulai dari awal ya. Apa sih sebenarnya survei research itu menurut Newman? Jadi, Newman mendefinisikan survei research sebagai metode untuk mengumpulkan data kuantitatif dari banyak responden melalui pertanyaan yang sama dan terstruktur. Nah, yang dimaksud pertanyaan terstruktur itu maksudnya formatnya itu udah ditentuin dari awal, jadi nggak berubah-ubah di tengah jalan. Jadi misalnya kamu kasih kuesioner ke 500 orang, pertanyaannya itu sama semua, bisa jadi dibandingkan hasilnya. Dan tujuannya juga bisa macam-macam teman-teman, untuk mendeskripsikan suatu kondisi, mencari hubungan antar variabel, atau bahkan memprediksi suatu gejala sosial. Tapi Newman juga bilang survei itu nggak untuk membuktikan sebab akibat secara langsung ya, karena dia bukan eksperimen. Betul, survei lebih cocok buat menjelajahi hubungan. Misalnya, apakah orang yang sering ikut pengajian lebih cenderung aktif di masyarakat? Nah, itu bisa tuh ditanyain di dalam survei, terus dianalisis apakah ada korelasinya. Tapi bukan berarti pengajian menyebabkan partisipasi aktif, itu belum tentu. Kita harus hati-hati juga soal penarikan kesimpulan, korelasi bukan kausalitas. Terus soal sejarahnya, Newman juga menjelaskan bahwa metode survei itu mulai banyak digunakan setelah Perang Dunia Kedua nih. Misalnya di Amerika tuh pemerintah pakai survei buat tahu pendapat publik dan buat dasar kebijakan. Lalu berkembang ke sektor swasta juga, misalnya buat tahu kebiasaan konsumen, preferensi pemilih, ataupun opini publik. Nah, di Indonesia, lembaga survei politik juga pakai metode ini untuk prediksi hasil pemilu. Jadi metode ini fleksibel banget buat bisa riset akademik, kebijakan, bahkan bisnis. Tapi tetap kekuatan utamanya adalah di jumlah data yang besar dan struktur pertanyaannya yang seragam. Dan karena dia terstruktur, hasilnya bisa dikodekan dan diolah secara statistik. Nah, survei ini juga bisa mengidentifikasi tren, pola perilaku, dan opini masyarakat dalam skala luas. Tapi tetap ya, harus hati-hati dalam menyusun instrumen surveinya, biar hasilnya valid dan reliable. Dan kita akan bahas itu lebih detail di segmen berikutnya. Nah, kita lanjut ke segmen kedua ya. Kali ini kita akan bahas jenis-jenis survei. Benar, jenis survei itu bisa dilihat dari waktu pelaksanaan dan cara pengumpulannya. Nah, kalau dari waktu pelaksanaannya, ada yang namanya survei cross-sectional dan longitudinal. Jadi cross-sectional itu dilakukan sekali dalam satu waktu. Misalnya kita sebar kuesioner ke 300 responden dalam 1 minggu. Sementara longitudinal dilakukan berulang-ulang ke responden yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, yang longitudinal itu bisa dibagi lagi jadi panel study dan trend study. Panel itu kita follow up ke orang yang sama, sedangkan tren itu kita lihat pola populasi dalam waktu tertentu, walau respondennya berbeda. Misalnya nih, kita pengen tahu gimana sih sikap mahasiswa terhadap kebijakan UKT dari tahun ke tahun. Nah, itu bisa pakai trend study. Atau kalau kita tanya ke 100 mahasiswa, baru tahun ini lalu tahun depan, kita tanya mereka lagi, itu adalah panel. Jadi bisa bantu kita lihat perubahan sikap, bukan cuma gambaran sesaat. Sekarang kalau dari cara pengumpulan datanya, survei itu dibagi ke dalam 4 metode utama. Ada survei tatap muka, via pos, via telepon, dan online. Nah, survei tatap muka ini punya respons rate tinggi, tapi mahal dan makan waktu. Nah, survei pos murah itu, tapi tingkat pengembaliannya rendah, responden bisa abaikan kuesionernya. Survei telepon cepat, tapi sekarang makin susah karena orang sering cuek sama panggilan dari nomor asing. Dan survei online praktis dan murah, tapi bisa bias karena nggak semua orang punya akses internet yang stabil. Iya, terutama kalau kita teliti populasi yang tinggal di daerah terpencil. Oh iya, sekarang juga ada yang namanya mixed mode survey. Itu kayak gabungan dari beberapa teknik gitu. Contohnya kita mulai sebar kuesioner online, lalu yang nggak jawab kita hubungi lewat WhatsApp atau telepon.
Intinya kita harus memilih jenis survei yang paling pas dan tujuan riset dan siapa yang jadi responden. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian penting banget dalam survei research ya, yaitu bagaimana menyusun pertanyaan dan desain dari kuesionernya. Ya, menurut Newman, banyak survei gagal bukan karena metode besar, tapi karena pertanyaannya jelek. Setuju tuh, misalnya kayak kalimatnya terlalu panjang, ambigu, atau malah pertanyaannya itu mengarahkan ke jawaban. Nah, contoh pertanyaan buruk itu kayak, apakah Anda setuju bahwa kebijakan pemerintah itu sangat gagal? Ya, karena sangat gagal udah memberi opini harusnya netral. Bagaimana pendapat Anda terhadap kebijakan pemerintah? Nah, penting juga kita nentuin apakah pertanyaannya itu terbuka atau tertutup. Kalau terbuka, responden bebas jawab pakai kata-kata sendiri. Contoh, apa yang Anda sukai dari pelayanan kampus? Tapi kalau tertutup, udah disediain pilihan jawabannya. Kayak, apakah Anda puas dengan pelayanan kampus? Dengan opsi sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Pertanyaan tertutup lebih gampang dianalisis, tapi kita harus hati-hati dalam menyusun pilihannya. Harus mencakup semua kemungkinan jawaban dan nggak tumpang tindih. Jangan sampai ada dua opsi yang artinya hampir sama. Itu bakal bikin bingung para responden. Kita juga bisa pakai skala Likert untuk mengukur sikap. Misalnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tapi skala itu harus konsisten ya, karena kalau di satu pertanyaan pakai 5 poin, jangan tiba-tiba 4 atau 7 poin di pertanyaan berikutnya. Selain itu, ada juga yang namanya pertanyaan kontingensi. Ini pertanyaan yang muncul tergantung jawaban sebelumnya. Misalnya, apakah Anda pernah menikah? Kalau jawabannya ya, lanjut ke berapa lama usia pernikahan Anda. Tapi kalau dia belum menikah, dia langsung skip ke pertanyaan lain aja. Jadi nggak semua pertanyaan harus dijawab oleh semua orang. Newman juga bahas liver cushion. Ini semacam jebakan buat ngecek konsistensi jawaban responden. Jadi misalnya di awal tuh responden bilang nggak pernah ikut organisasi, tapi di akhir dia bilang saya sekretaris organisasi kampus. Nah ini tuh bisa ketahuan inkonsistensinya. Nah, yang artinya penting banget buat desain kuesioner itu tidak cuma informatif, tapi juga logis dan valid. Dan pastinya harus diuji dulu sebelum disebarluas. Nanti di segmen selanjutnya kita bahas soal pretest dan pilot testing. Oke, nah sesuai oleh janji tadi, kita sekarang bakal bahas tentang pilot testing dan validasi kuesioner. Ini penting banget loh. Betul, jangan pernah langsung nyebar kuesioner sebelum dites dulu. Itu sama aja kayak uji coba tanpa persiapan. Nah, pilot test itu kayak gladi resipnya survei. Jadi kita uji coba dulu kuesioner ke sejumlah kecil responden. Misalnya, kita rencananya mau sebar ke 300 orang, maka pilot tes cukup ke 10-30 orang dulu. Tujuannya untuk lihat apakah pertanyaan bisa dimengerti dan apakah instrumen berjalan sesuai rencana. Kadang kita udah ngerasa pertanyaan kita itu udah jelas, padahal responden malah salah paham. Nah, dari pilot test kita bisa deteksi pertanyaan yang ambigu dan terlalu teknis. Jadi kakakku waktu KKN kemarin itu pernah ngasih kuesioner ke warga. Nah ternyata istilah resiliensi sosial itu nggak dipahami sama mereka, jadi harus diganti dengan kemampuan bertahan dalam keadaan sulit. Itu contoh pentingnya pakai bahasa yang sesuai dengan karakteristik responden. Selain pilot test, ada juga yang namanya cognitive interviewing. Ini keren banget sih. Jadi, dalam cognitive interview, responden disuruh berpikir keras, mereka ngomong apa yang mereka pikirkan saat mereka menjawab. Misalnya nih, saat ditanya, apakah Anda merasa puas dengan pelayanan? Mereka bisa bilang, saya bingung, pelayanan bagian apa ya? Nah dari situ kita tahu pertanyaannya belum cukup spesifik, jadi harus direvisi. Jadi kita juga bisa lihat apakah responden memahami skala jawaban dengan cara yang sama seperti yang kita maksud. Newman bilang ini bagian penting dari validitas instrumen. Kalau orang ngerti beda, ya datanya jadi nggak valid. Setelah pilot test, kita juga bisa hitung reliabilitasnya juga pakai Alpha-Cronbach misalnya buat skala Likert. Idealnya alpha itu di atas 0,7. Kalau lebih rendah berarti item-itemnya kurang konsisten. Nah setelah itu kita evaluasi lagi apakah butuh ubah susunan pertanyaan, bahasa atau bahkan urutan topiknya. Lalu setelah itu kita siap sebar kuesioner dalam jumlah besar. Intinya pilot test bukan buang-buang waktu, justru penyelamat survei kita dari data yang tidak valid.
Selanjutnya kita masuk ke segmen kelima ya teman-teman, yaitu tentang peran pewawancara dan teknik probing. Ini krusial banget buat survei tatap muka maupun via telepon. Betul, dalam survei research, pewawancara bukan cuma membaca pertanyaan, mereka juga harus profesional, netral, dan terlatih. Nah, pewawancara yang baik itu harus punya penguasaan naskah, tahu kapan dan bagaimana harus bertanya tanpa menambah atau mengurangi arti pertanyaan tersebut. Nah, menurut Newman, pewawancara juga harus tahu teknik probing, yakni cara mendorong responden memberi jawaban lebih jelas tanpa mengarahkan. Misalnya ketika responden bilang, saya nggak tahu, probing bisa berupa boleh dijelaskan sedikit kenapa atau apa yang membuat Anda ragu. Tapi hati-hati ya, probing itu beda dengan menggiring. Kita dorong responden, tapi jangan sampai arahkan. Kayak waktu kakak aku survei tentang pelayanan publik, responden bilang kurang memuaskan. Kakak aku tanya, kurangnya di bagian mana Bu? Itu probing. Nah, pewawancara itu juga harus netral secara ekspresi wajah, nada suara, dan gestur tubuh. Jangan sampai tunjukin setuju atau nggak setujunya. Bahkan intonasi aja bisa mempengaruhi responden loh. Suara terlalu tinggi atau terlalu datar bisa bikin responden jadi nggak nyaman. Salah satu pelatihan pewawancara adalah belajar membaca ulang pertanyaan tanpa improve, jangan tambahin kata-kata sendiri. Soalnya setiap perubahan bisa mengubah makna, padahal riset kita butuh konsistensi antar responden. Selain itu, pewawancara harus bisa mengelola waktu. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan bikin responden bosan. Dan pastiin juga pencatatan jawabannya itu akurat. Kalau pakai kuesioner cetak, itu ditulis rapi. Dan kalau pakai tablet, pastiin klik jawabannya itu tepat. Nah, aku juga pernah pelatihan wawancara. Di situ kita dilatih untuk menangani responden yang marah, malu, atau diam terlalu lama. Kadang responden pasif perlu waktu berpikir, tugas kita sabar, bukan malah buru-buru. Selain itu penting banget juga untuk menjaga kerahasiaan data yang diberikan responden. Jangan sampai nih terbuka ke pihak lain. Dan yang gak kalah penting, pewawancara harus tahu etika dasar, menjelaskan tujuan survei, memberitahu bahwa partisipasi bersifat sukarela dan boleh kapan saja berhenti. Jadi, walaupun kita hanya pewawancara, tanggung jawab kita itu besar dalam menjaga validitas dan etika survei. Dan kalau kita bisa latih pewawancara dengan baik, supaya kita jadi lebih kuat. Setuju, pewawancara itu jembatan antara peneliti dan responden. Mereka kunci keberhasilan pengumpulan data. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis error atau kesalahan dalam survei. Ini penting banget buat jaga kualitas datanya. Iya, karena survei yang datanya banyak belum tentu valid kalau errornya nggak dikontrol. Nah, menurut Newman, ada 4 jenis error utama, yaitu sampling error, coverage error, non-response error, dan measurement error. Sebelum itu kita bahas satu-satu ya. Pertama, sampling error. Jadi ini terjadi kalau sampel yang kita ambil nggak representatif terhadap populasi. Misalnya kita mau teliti mahasiswa di suatu kota, tapi hanya ambil dari satu kampus swasta saja, hasilnya bisa bias. Nah yang kedua, coverage error. Ini terjadi kalau sebagian populasi target itu nggak punya kesempatan untuk ikut dalam survei. Contohnya tuh survei online ke masyarakat desa yang belum punya akses internet. Mereka langsung terdiskriminasi secara sistem. Nah, yang ketiga itu non-response error. Ini tuh muncul kalau yang nggak jawab ternyata punya karakteristik yang berbeda dengan yang jawab. Misalnya dari 500 orang yang dikirim survei, cuma 200 yang balas. Dan yang balas kebanyakan yang pro pemerintah, bisa keliru dan kesimpulannya. Nah itu sebabnya kita harus catat tingkat respon dan cek apakah ada pola tertentu di antara yang nggak merespon. Yang keempat ada measurement error yang terjadi karena pertanyaannya itu nggak jelas. Kemudian ada interpretasi ganda atau pencatatannya yang salah nih teman-teman. Misalnya pertanyaannya ambigu kayak apakah Anda sering ke kampus? Sering itu bisa beda-beda tiap orang. Nah, measurement error itu juga bisa muncul dari efek pewawancara. Kayak ekspresi wajah atau nada suara itu bisa mempengaruhi jawaban. Bahkan skala Likert yang tidak seimbang juga bisa menyebabkan measurement error. Terus ada juga error karena data entry kesalahan waktu. Kita memasukkan data ke komputer. Itu kenapa penting banget buat punya prosedur validasi dan double entry. Newman juga nyaranin kita lakukan pengecekan internal, lihat konsistensi antar jawaban. Bisa juga diselipin dengan sleeper questions, kayak yang kita bahas di segmen sebelumnya, buat cek konsistensi responden.
Oh ya, dan jangan lupa pelatihan wawancara dan uji coba kuesioner bisa membantu mengurangi banyak error ini. Intinya kita memang nggak bisa hilangkan semua error, tapi bisa meminimalkannya lewat desain yang hati-hati. Jadi jangan cuma fokus ke analisis statistik aja ya, tahapan pengumpulan data harus dikontrol ketat. Karena kualitas data tergantung pada proses, bukan cuma pada hasil akhir. Selanjutnya nih teman-teman, kita bakal bahas etika dalam penelitian survei, yang mana ini tuh nggak cuma soal akademik tapi juga tentang moral. Betul, Newman sangat menekankan bahwa etika dalam survei bukan hal tanpa hal. Ini bagian inti dari proses penelitian. Nah, etika itu dimulai dari hal paling dasar. Misalnya kita ngejelasin tujuan penelitian secara jujur kepada responden. Oh iya, jangan sampai responden merasa ditipu ya, atau nggak tahu untuk apa data mereka digunakan. Salah satu prinsip utama adalah informed consent, artinya responden harus setuju untuk ikut secara sadar dan sukarela. Dan itu artinya mereka harus tahu bahwa mereka bisa berhenti kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Kita juga harus jamin kerahasiaan identitas dan jawaban responden, misalnya dengan tidak mencantumkan nama dalam hasil laporan. Bener tuh, jangan sampai informasi pribadi itu bocor, karena itu bisa berakibat buruk, apalagi kalau temanya itu sensitif, kayak orientasi politik ataupun ekonomi keluarga. Etika juga melarang kita menipu atau memanipulasi responden dengan pertanyaan jebakan. Dalam survei daring, kita juga harus pastikan sistem pengumpulan data aman, nggak sembarangan menyimpan data di tempat yang rentan. Kadang ada juga pertanyaan yang terlalu pribadi, kita harus hati-hati nih, apakah pertanyaan itu benar-benar relevan? Dan apakah kita sudah memberi pilihan tidak ingin menjawab? Itu bagian dari menghormati hak responden. Selain itu, kita juga harus pastiin bahwa penelitian kita itu tidak hanya menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikologis kepada responden. Newman juga pernah bilang bahwa penting banget untuk dapat persetujuan dari lembaga etik atau review board, terutama untuk penelitian besar atau sensitif. Dalam konteks mahasiswa, itu biasanya berarti minta izin ke dosen pembimbing atau komite etik kampus. Yang penting kita juga harus jujur dalam pelaporan hasilnya. Jangan sampai nih kita memanipulasi data demi mendukung hipotesis kita sendiri. Bahkan kalau hasilnya nggak sesuai harapan, itu tetap harus dilaporkan apa adanya. Intinya, etika penelitian itu bukan cuma soal aturan, tapi juga soal integritas peneliti. Kalau etika dilanggar, bukan cuma risetnya yang gagal, kepercayaan publik pada ilmu pengetahuan juga ikut hancur. Jadi, mulai sekarang kita harus biasakan diri bersikap etis dalam setiap tahapan penelitian sekecil apapun. Selanjutnya kita bakal bahas gimana caranya menyusun dan menafsirkan data dari survei. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membersihkan dan mengorganisir data dengan rapi. Nah, itu disebut dengan data cleaning. Misalnya kita cek apakah ada jawaban yang kosong, jawaban yang double, ataupun ada pola yang aneh. Nah, untuk contoh pola aneh itu, misalnya responden isi semua jawaban dengan angka 3 atau netral. Terus, bisa jadi asal isi atau enggak serius. Kita juga perlu coding data, terutama kalau kita pakai pertanyaan terbuka. Jawaban yang beragam itu harus dikelompokkan secara sistematis. Contohnya jawaban saya tidak puas karena antriannya lama, dan ada juga pelayanannya lambat, bisa dikodekan dalam kategori kecepatan layanan. Coding ini penting buat mempermudah analisis kuantitatif. Nanti kita bisa hitung frekuensi, presentasi, dan atau tabulasi silang. Nah, setelah itu data itu bisa kita masukin ke software statistik kayak SPSS ataupun Excel. Biasanya analisis dimulai dari statistik deskriptif dulu, misalnya dengan cara nilai rata-rata, modus, median, atau distribusi jawaban. Baru kemudian lanjut ke statistik inferensial, misalnya uji chi-square, korelasi Pearson, regresi, tergantung jenis data. Tapi kita juga perlu hati-hati dalam menafsirkan hasilnya. Jangan cuma hanya terpaku pada angka, namun kita juga harus lihat konteks sosialnya. Misalnya, kalau kita temukan 60% responden setuju terhadap kebijakan, jangan buru-buru simpulkan itu sukses besar. Bener tuh, jadi kita harus lihat juga siapa respondennya. Apakah mereka mewakili populasi? Apakah ada kelompok yang belum terjangkau? Terus, kita juga harus cermat dengan angka presentasinya. Padahal 90% itu kelihatan besar. Namun, kalau respondennya cuma 10 orang itu jadi bias. Dan jangan lupa mencantumkan jumlah responden dan margin of error dalam laporan. Itu bagian dari transparansi.
Kadang juga penting untuk menyampaikan keterbatasan penelitian di bagian diskusi ataupun kesimpulan. Misalnya nih, hasil ini tidak mencerminkan populasi umum karena keterbatasan akses responden yang tidak online. Dengan begitu, pembaca atau pengguna hasil survei itu bisa menilai apakah temuan ini relevan atau terbatas. Newman juga menekankan pentingnya pelaporan yang jujur dan lengkap, bukan sekedar menampilkan angka yang bagus. Jadi dari pengumpulan data sampai interpretasi, kita harus jaga kualitas dan integritas sebagai peneliti. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 9, yaitu kelebihan dan kelemahan dari survei research yang sering banget ditanyain di dalam kelas. Iya, terutama kalau dosennya minta kita bandingin metode survei dengan metode lain, seperti wawancara mendalam atau observasi. Nah, jadi kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang paling jelas, survei itu bisa menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Betul banget nih, dengan survei online misalnya kita bisa dapat 500 responden dalam beberapa hari. Dan hasilnya bisa diolah secara statistik, jadi memungkinkan generalisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, karena pertanyaannya sama, kita juga bisa membandingkan jawaban antar responden secara langsung. Survei juga efisien dalam biaya, terutama kalau kita pakai kuesioner online atau telepon. Nah, buat peneliti pemula, survei ini juga relatif lebih mudah dilatih dan dilaksanakan dibanding metode kualitatif yang butuh keahlian analisis naratif. Dan kalau kita pakai skala dan hitung yang transtandarisasi, data survei bisa diuji reliabilitas dan validitasnya. Plus, metode ini memungkinkan replikasi, artinya peneliti lain bisa uji ulang dengan instrumen yang sama di tempat lain. Tapi, meskipun kelihatannya sempurna, survei tetap aja punya kelemahan ya. Salah satunya, kita nggak bisa eksplorasi mendalam seperti pada wawancara kualitatif. Kita cuma tahu apa yang dijawab, tapi kita belum tentu tahu kenapa sih mereka ngejawab kayak gitu. Dan kalau pertanyaan yang kurang tepat, maka seluruh data bisa bias. Survei juga rentan terhadap social desirability bias. Responden menjawab apa yang dianggap baik secara sosial. Misalnya saat ditanya, apakah Anda sering membaca buku? Orang pasti bakal cenderung menjawab, ya, meskipun kenyataannya kan belum tentu. Selain itu, tingkat respon juga bisa jadi masalah. Banyak orang yang mengabaikan survei, apalagi kalau nggak ada insentif. Dan survei online ini bisa diskriminatif terhadap populasi yang tidak punya akses internet. Sementara survei tatap muka itu mahal dan makan waktu, serta butuh pelatihan khusus. Jadi kita harus selalu pikirkan konteks, apakah survei adalah metode terbaik untuk pertanyaan riset kita. Dan jika kita memilih survei, kita harus pastikan bahwa kelemahan-kelemahan tadi bisa kita minimalkan. Jadi, jangan asal pakai survei cuma karena mudah, tapi harus sesuai dengan tujuan dan kondisi penelitian. Wah, nggak kerasa ya guys, kita udah ngobrol panjang banget soal survei research. Dari definisi, jenis, cara bikin pertanyaan, sampai etika dan cara analisis. Komplit banget. Dan semuanya ini berdasarkan bab 10 dari bukunya Newman. Jadi bisa banget jadi referensi buat tugas kuliah atau skripsi. Harapannya sih setelah dengar episode ini, kalian jadi lebih paham kalau survei itu bukan sekedar sebagai kuesionernya, Tapi sebuah proses ilmiah yang harus dirancang dengan serius, hati-hati dan penuh tanggung jawab. Metode survei bisa jadi alat yang luar biasa kalau digunakan dengan benar, tapi juga bisa menyesatkan kalau dilakukannya sembarangan. Jadi yuk mulai biasakan jadi peneliti yang etis, teliti, dan reflektif. Nah, kalau kamu suka analisis kuantitatif dan tertarik menjangkau banyak responden, metode ini tuh layak kamu kuasai. dan jangan lupa untuk selalu konsultasi juga dengan dosen pembimbing biar dosen riset kamu makin kuat. Terima kasih udah dengerin kami sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan seperti biasa, Semangat meneliti!